Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi struktur JavaScript dan DOM manipulation. Sebelum mulai ke materi, saya akan memperkenalkan pematerinya terlebih dahulu. Pemateri yang pertama yaitu Siti Rika Rizky Pratama, NIM T2018-764, dan pemateri yang kedua yaitu Zuhud Fatkur Rahman, NIM T2018-741. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai struktur JavaScript. Di sini struktur penulisan JavaScript. Dalam penulisan JavaScript ada dua jenis yang JavaScript dibuat. Nah, yang pertama JavaScript ditulis di dalam HTML, dan yang kedua JavaScript ditulis dalam file yang terpisah. Penulisan JavaScript di dalam HTML, sintaks skripnya atau kode skripnya diletakkan di antara teks script dan diakhiri dengan teks script. Dan untuk yang file terpisah dengan HTML, yang pertama JavaScript harus ditulis di luar HTML yang terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan eksternal JavaScript. Nah, dengan ekstensi filenya .js. Dan karena JavaScript itu bukan satu-satunya bahasa scripting, sehingga untuk JavaScript pada teks scriptnya perlu ditambahkan atribut. Nah, atributnya ada dua, yaitu script language atau script type. Bisa digunakan salah satu. Tapi biasanya untuk yang sekarang yang sering digunakan yaitu script type, karena script language dianggap sudah terlalu lama. Oke, ini tag JavaScriptnya ada dua kan, ditulis di dalam dokumen HTML dan ditulis di dalam file yang terpisah. Kita lihat yang ditulis di dokumen HTML yang terlebih dahulu. JavaScript ditulis di dalam dokumen HTML atau bisa disebut dengan internal JavaScript. Tag ini menandai dimulainya sebuah kode program JavaScript yang ditulis dengan menggunakan bahasa JavaScript. Nah, di sini menggunakan atribut yang script language. Dan setelah ini ada contoh. Nah, contohnya ini saya memberi nama filenya menggunakan belajar javascript.html. Ini contohnya. Pertama, kita buat kode HTML-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan judulnya belajar JavaScript. Dan sintaks skripnya ada di bagian body. Karena penulisan sintaks skrip bisa ditulis di bagian head dan bagian body. Nah, di sini contohnya saya menulisnya di bagian body. Jangan lupa dalam penulisan skrip harus diawali dengan teks skrip dan diakhiri juga dengan teks script. Setelah itu kita simpan dengan nama belajar javascript.html. Setelah disimpan, kita bisa membukanya pada browser yang ada di laptopnya kalian. Bisa menggunakan Internet Explorer, Mozilla, dan Google Chrome, atau web yang lainnya juga bisa. Nah, ini bentuknya ketika telah kita buka pada browser. Nah, ini yang muncul, yang ada tulisannya this page size, selamat belajar JavaScript. Ini merupakan alertnya. Di sini kita lihat lagi. Nah, ini alert, selamat belajar JavaScript. Nah, alert itu digunakan untuk menerima parameter berisi pesan yang akan dimunculkan pada pop-up. Jadi ini this page size yang isinya selamat belajar JavaScript ini merupakan alert, dan ini pop-up-nya. Oke, selanjutnya ini supaya kolom konsol, kan ini tadi ada tulisan yang console.log itu ya. Nah, jika di sini ada tulisan
Penulisan sintaks skripnya setelah penulisan titel atau judul. Kemudian dilanjutkan dengan alert. Dan yang bagian bodinya kita tulis dengan kode HTML-nya. Jika setelah kita buat, kemudian kita simpan, dan ini hasilnya. Nah, alertnya penggunaan masker, dan ini kode HTML-nya. Nah, kemudian yang bagian body, penulisan sintaks skripnya yang pada bagian body terletak pada setelah tulisan tag body, kemudian sintaks skrip, alert, jangan lupa ditutup dengan teks skripnya lagi, dan kemudian baru kode HTML. Hasilnya sama seperti yang bagian head. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu JavaScript ditulis di dalam file yang terpisah, atau biasa disebut dengan external JavaScript, yaitu file yang ditulis di luar dengan ekstensi file.js. Untuk menggunakannya, kita harus mengetikkan src atau source di dalam teks skripnya agar dapat terhubung ke file HTML yang telah kita buat. Di sini bisa menggunakan atribut script type, yaitu kita tulis teks /JavaScript, terus di sini str-nya atau source itu lokasi underscore folder atau nama file.js, kemudian ditutup lagi dengan script. Namun jika folder JS tersebut disimpan dalam alamat web yang berbeda, maka kita menggunakan script tipe teks /JavaScript, source-nya isi dengan http://2 kali nama file.js, kemudian ditutup lagi dengan teks script. Berikut contohnya. Oke, ini contohnya. Contoh berikut yaitu di mana kode atau teks skripnya hanya berisi teks untuk memanggil pada HTML-nya. Jadi skripnya di sini berisi teks untuk memanggil file JavaScript-nya nanti pada HTML. Nah, sebelum itu kita sudah memikirkan nanti namanya ditulis dengan nama apa dan juga letaknya di mana. Nah, kalau saya letaknya di file dokumen di JavaScript, foldernya bernama JavaScript, dan nama filenya menggunakan basic.js. Nah, kemudian kode ini yang telah kita buat kita save menggunakan nama belajar javascript.html. Setelah kita save, kita buat kode yang kedua yaitu sintaks skripnya. Di sini isinya var x, var y, console.log, dan bla bla bla. Dan ini bisa dilihat ya. Nah, kemudian file ini kita save. Namanya harus sesuai dengan isi sintaks script yang ada di HTML yang barusan kita buat itu, yaitu tadi namanya javascript_basic.js. Jadi file ini juga disimpan di namanya tadi basic.js, tapi letak foldernya di JavaScript. Jadi ini kita simpan juga di folder JavaScript dengan nama basic.js.
Nah, setelah itu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suratul Rahman, mahasiswa Tadris Matematika IAIN Jember. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai JavaScript. Kali ini kita akan membahas mengenai DOM. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mengenal lebih jauh dengan DOM, kita harus mengetahui apa itu definisi dari DOM. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang DOM, kita harus mengerti definisi tentang DOM itu sendiri. Coba kita baca. DOM adalah antarmuka pemrograman untuk HTML yang merepresentasikan halaman web sehingga program dapat mengubah dan memanipulasi strukturnya. Itu adalah pengertian menurut Mozilla. Nah, jika pengertian dari Mozilla itu masih membingungkan, coba kita pahami satu persatu kata dari DOM itu sendiri. Pertama, dokumen. Coba lihat di layar laptop. Itu adalah salah satu web sederhana dari hasil browser kita. Ya, di sana kita juga bisa lihat objek. Nah, itu adalah contoh objek. Di sana adalah sebuah nilai dari JavaScript kita. Kita perjelas mengenai dokumen itu sendiri. Nah, dokumen itu seperti itu, hasil dari JavaScript kita yang direpresentasikan di dalam sebuah web, misalnya seperti Chrome atau Mozilla dan sebagainya. Dan untuk model sendiri, kita tahu bahwa model itu adalah seperti merubah-rubah, seperti mengisi, kemudian mengganti, ya seperti memodifikasi lah seperti itu. Nah, jika dilihat dari beberapa pengertian sebelumnya, ada seseorang programming yang menjelaskan bahwa DOM itu adalah representasi elemen HTML pada dokumen menjadi sebuah objek. Nah, kemudian menurut saya sendiri, DOM itu adalah penyisipan elemen JavaScript dalam teks HTML. Lah, coba kita lihat ini. Kalau misalnya kasusnya adalah sebuah web sederhana yang di dalamnya terdapat elemen-elemen HTML. Nah, seperti hello world-nya yang saya bentuk dari H1, paragrafnya dari P, dan seterusnya ya. Nah, itu kan kita bentuk elemen-elemen itu dari HTML. Nah, dari tag-tag HTML itu ketika kita buka di browser, dari tag-tag HTML itu ketika dibaca oleh browser dan direpresentasikan menjadi objek di dalamnya. Nah, kalau ingin tahu DOM-nya, coba kita dari indeks itu kita menuju ke teks JavaScript, ketik console log, kemudian dokumen. Nah, kemudian kita menuju ke browser, klik kanan browser. Nah, kemudian kita ketik console, menuju konsol kita ketik dokumen. Nah, di dokumen itu kita muncul teks dari HTML yang telah direpresentasikan oleh web browser. Nah, nantinya DOM itu sendiri akan tersimpan di dalam pohon hierarki DOM atau kita sebut sebagai DOM tree. Yang intinya dari itu karena disebut pohon karena mereka bercabang-cabang, dari cabang-cabang itu mempunyai cabang lagi. Atau dari cabang itu memiliki batang sampai akar. Nah, seperti kita lihat. Di sana ada tag HTML yang terdiri dari
head dan body. Dan head itu terdiri dari title, meta, dan kemudian dari body itu terdapat H1, P atau UL. Kemudian dari UL terbagi menjadi list, dan dari P terbagi menjadi A dan sebagainya. Nah, tiap-tiap kotak itu yang kalian lihat itu kita sebut sebagai nodes. Nah, sama juga node itu juga sebagai objek. Dan semua objek ini ya jelas bernaung dalam satu hal, yaitu dokumen. Bisa kita simpulkan, DOM itu adalah antarmuka pemrograman berbasis objek yang mempresentasikan dokumen web, dan dari DOM itu membuat seluruh komponen dari halaman web dapat diakses dan dimanipulasi dengan komponen-komponen seperti elemen HTML, atribut, teks, dan lain-lain. Dan pembahasan kali ini, DOM itu dapat dimanipulasi, yaitu diubah, dibuat, dan dihapus menggunakan teks JavaScript. Penerapan dari DOM sendiri itu sangat penting. Coba kita lihat dari salah satu pembelajaran, yaitu Shopee. Saat kita pencet salah satu iklannya, itu kita bisa menuju ke halaman lain, atau ada gambar-gambar yang bergerak. Nah, itu adalah manipulasi dari DOM itu sendiri. Kemudian untuk game, misalnya kita pencet, nah itu bisa menggerakkan sesuatu atau mengambil sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, karena dalam game itu sudah sangat kompleks elemen-elemennya, jadi bisa sampai seperti itu. Ya, seperti itulah pendahuluan kita mengenai DOM. Dari penjelasan mengenai DOM sampai penerapan dari DOM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DOM manipulation. DOM manipulation atau dapat kita sebut manipulasi DOM. Metode yang dapat kita gunakan adalah manipulasi dari elemen, yaitu kita akan merubah elemen dalam halaman, dan manipulasi dari node, yaitu menyisipkan beberapa elemen baru dalam halaman. Pertama, kita akan bahas tentang manipulasi elemen. Kita bisa lihat di layar, bisa di pause. Di sana terdapat kita gunakan 4 saja, yaitu inner HTML, style property CSS, set attribute, dan class list. Nah, kita gunakan indeks HTML dasarnya ini, yang di kanannya adalah representasi dari indeks HTML itu sendiri. Kemudian kita menuju manipulasi elemen pertama, yaitu elemen inner HTML. Dari elemen ini dia elemen dasarnya. Kita fokus kepada judul, list, dan hasilnya, dan kita masukkan dari tag. Kita menuju ke JavaScript, kemudian ketik saja judul .inner HTML sama dengan, kita buat miring, jadi kita tuliskan EM, kemudian kita ganti menjadi selamat datang. Dan kemudian untuk mengganti P1 kita gunakan cons section E sama dengan dokumen query selector, kemudian kita ketik selector A, kemudian kita tuliskan section.inner HTML sama dengan dalam petik belajar JavaScript, maka hasilnya akan seperti itu. Hello World berubah menjadi selamat datang, dan paragraf 1, 2, 3 berubah menjadi belajar JavaScript. Selanjutnya adalah memanipulasi elemen menggunakan properti CSS. Kita fokus di properti style ini, kita merubah judul. Langsung saja ketik cons judul sama dengan dokumen titik query selector, dan dalam kurung kita ganti add judul. Nah, kemudian apa yang ingin kita rubah tulisannya? Kita rubah tulisannya menjadi light blue. Jadi judul, style, color sama dengan light blue. Kemudian untuk backgroundnya kita ganti menjadi warna salmon atau merah-merah gitu. Langsung saja judul,
style background color salmon. Tapi jangan lupa kasih petik ya, nanti agar bisa terbaca. Selanjutnya adalah manipulasi atribut. Manipulasi atribut ini ada 3, yaitu elemen get atribut untuk mengetahui isi dari atribut, elemen set atribut untuk menambahkan atribut baru dalam sebuah elemen, dan elemen remove atribut untuk menghapus suatu atribut. Selanjutnya adalah manipulasi elemen, yaitu elemen class list. Di sini ada 6, mulai dari class list add sampai class list certain. Untuk elemen atribut dan elemen class list kita bahas di video kita yang lain. Kita langsung saja ke manipulasi node. Bisa di pause lagi di sini. Sudah, kita tahu itu adalah beberapa dari metode untuk memanipulasi node. Langsung saja. Saya ingin merubah tag dasar yang tadi menjadi seperti hasilnya seperti yang di samping kanan itu, yaitu ada tambahan paragraf baru. Bagaimana caranya? Pertama, kita buat elemen baru menggunakan const p baru sama dengan document.create element p. Kemudian kita tuliskan apa itu p menggunakan const text p baru sama dengan document.create text node paragraf baru. Yaitu isi dari P itu tadi, yaitu isinya adalah paragraf baru. Kemudian kita simpan tulisan ke dalam paragraf, yaitu dengan P baru upon child text baru. Jadi tulisan kita tadi sebelumnya belum disimpan, kemudian kita simpan teks baru tadi itu ke paragraf dengan append child. Kemudian setelah kita simpan dalam paragraf, baru kita simpan P baru itu di section A. Karena kita inginnya kan paragraf baru itu berada di section A kan. Jadi kita ketik const section A sama dengan dokumen, kita panggil yang tadi get element by ID A. Kemudian kita ganti dengan section, kita tambahkan section append child untuk P baru. Langsung kita refresh, hasilnya akan seperti yang di layar kanan itu. Nah, untuk manipulasi node kedua, kita ingin menambahkan salah satu list item dalam query selector B, section B ya. Nah, caranya berbeda dengan sebelumnya yang tadi menggunakan append child, kita gunakan ini UL insert before. Nah, bisa kita mulai. Pertama kita buat dulu list yang baru dengan mengetik list const li baru sama dengan document.create element li. Nah, kemudian kita buat li-nya, isi li-nya yaitu dengan const text baru sama dengan dokumen create text node item baru, isinya dari li itu. Kemudian kita masukkan li ini dalam paragraf, yaitu dengan li baru dot append child sama dalam kurung teks baru, teks li baru. Nah, jika sudah, bagaimana kita masukkannya dalam section B? Nah, kita harus definisikan section B dulu dengan const ul sama dengan dokumen query selector, kita ketik section B ul. Kemudian bagaimana kita meletakkannya di urutan kedua atau ketiga? Nah, kita ganti yang tadinya UL dokumen, kita ganti UL agar kita bisa fokus kepada peletakan di section B. Nah, kita ketik const li2 sama dengan ul dot query selector dalam kurung li petik 2 nth child
nomor 2 karena kita akan letakkan di baris ketiga. Kemudian kita masukkan dengan UL insert before, LI baru LI 2. Di manipulasi not terakhir ini saya akan mencoba mengganti paragraf 4 menjadi judul baru atau hal lain yang bernama judul baru. Pertama, langsung saja kita panggil dulu yang lama, yaitu paragraf 4. Kita tuliskan section const section B sama dengan dokumen get element by id B, di mana const P4 sama dengan section B query selector P. Nah, dan apa yang akan kita ganti nanti? Kita tulis const H2 baru sama dengan dokumen create element H2, const text baru yang isinya H2 adalah dokumen judul baru yang memanggilnya adalah dengan dokumen create text node. Nah, kita ada 2 sudah. Yang lama kita panggil dan kita buat yang baru. Bagaimana cara kita menggantinya? Pertama, sabar dulu sebelum kita ganti. Kita masukkan dulu teks H2-nya, yaitu dengan H2 baru dot append child teks H2 baru. Nah, setelah itu kita masukkan H2 ini ke dalam paragraf 4 tadi. Bagaimana caranya? Agar kita bisa menumpuk H4 itu atau kita mengganti H4 itu, kita gunakan section B replace child H2 baru yang diletakkan pada P4. Jadi kita refresh dan hasilnya akan seperti yang di samping kanan itu. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada yang ditanyakan, langsung saja komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah mencoba, kegagalan akan menjadikanmu lebih kuat dari sebelumnya. Zuhud Fatur Rahman. Mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kata-kata yang masih kurang jelas dan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.